sebagian dari kaum Madian juga melakukan perbuatan maksiat ketika mereka menyembah jenis pohon tinggi namanya al-aika. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Prophet Shu'aib Mosque and Shrine di Yordania. Enjoy watching! Prophet Shu'aib Mosque and Shrine adalah makom atau tempat suci Nabi Shu'aib alaihi salam yang dikenal juga sebagai ayah mertua Nabi Musa alaihi salam dan diutus kepada kaum Madian atau Ashabul Aikah atau kaum penyembah pohon. Mereka adalah komunitas pedagang yang menguasai jalur perdagangan besar antara Yaman dan Suriah, dan antara Irak dan Mesir di pantai dari Laut Merah. Makom yang terletak di arah barat Laut Kota Amman atau yang terletak di wilayah selatan Al-Sad di Yordania, khususnya di wilayah Wadi Shu'aib ini, memiliki suasana spiritual yang sangat tentram dan damai. Situs suci ini dihormati oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Tempatnya terletak di dalam sebuah masjid yang dibangun pada era Bani Umayyah dan pernah direnovasi. Masjid ini seluas 2.000 meter persegi, dapat menampung 500 jemaah laki-laki dan 200 jemaah perempuan. Selain itu, terdapat gedung serbaguna, perpustakaan, tempat tinggal muazin, dan perumahan lain untuk imam, serta sanitasi. Ini jalur atau lembah Nabi Shu'aib termasuk bagian jalur sutra, jalur penting juga dari Mesopotamia, Irak, dari Persia, Iran, berniaga atau berdagang ke tanah suci umat Islam juga Baitul Maqdis, ya, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, tanah suci juga, ya. Jadi mereka kalau berniaga, kalau berdagang, mereka mengurangi timbangan, ya, itu maksiatnya mereka. Dan sebagian dari kaum Madian juga melakukan perbuatan maksiat ketika mereka menyembah. Biasanya ada sebagian menyembah berhala, tapi kebanyakan menyembah macam atau jenis pohon tinggi namanya al-aika. Kadzabat ashabul aikatul mursalin, ya. Jadi ashabul aika itu kaum Madian sama juga. Karena kan ada yang pikir bahwa Nabi Shu'aib alaihissalam diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kaum Madian dan kaum lain namanya Ashabul Aikah. Nah, itu sama kaumnya Bapak Ibu, ya. Jadi beberapa perbuatan maksiat Bapak Ibu mereka yang mengurangi timbangan, menyembah berhala dan menyembah pohon alaika. Pohon alaika ini tidak ada lagi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ke kaum tersebut karena mereka tidak menerima seruannya Nabi Shu'aib alaihissalam sedikit saja Bapak Ibu. Dan kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud alaihissalam, tiga kaum tersebut Bapak Ibu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi umat Arab, ya, yang karena umat Arab itu dibagi tiga, mungkin itu susah untuk dipahami, tapi umat Arab dibagi tiga. Ada Al-Arabul Ba'idah yang namanya Arabul Ba'idah, Arab yang dihancurkan. Ini maksudnya tiga kaum para tiga nabi ini Bapak Ibu, ya. Al-Arabul Ba'idah. Ada Al-Arabul Aribah, Arab yang aslinya Arab, dan ada itu aslinya Arab karena asal usul orang Arab itu dari mana? Dari Yaman, ya. Di mana kerajaan Balqis, ya, di mana kerajaan Sabah, di mana Nabi Sulaiman juga alaihissalam, ya. Lalu ketika bendungan Ma'rib itu yang besar, di mana mereka orang Arab itu, ya, keturunan dari Ya'rub Qahtan bin Nabi Nuh alaihissalam bin Sam bin Nuh, ya. Mereka tinggalnya karena banjir, karena gempa bumi, ini bendungan Ma'rib dihancurkan. Mereka pindah ke mana? Ke Taif, ke Najd, ke Makkah, ya. Itu Arab yang aslinya Arab. Terus kalau Arab Mustaribah yang ketiga itu maksudnya ketika sahabat Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada penguasa negeri, yang berbatasan dengan Jazirah Arab, ya. Jadi mereka karena ngomong pakai bahasa Arab, karena praktik bahasa Arab itu, ya, karena membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, mereka menjadi Arab.
Nabi Syuaib alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali, dikenal sebagai Yitro dalam Alkitab. Penduduk Madian atau Ashabul Aikah awalnya adalah pengikut sejati Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun lambat laun selama berabad-abad, mereka terlibat dalam kemaksiatan dan dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala, pohon Aikah, dan adat istiadat musyrik. Kemudian curang ketika memberi takaran namun menuntut seluruhnya atau lebih dari haknya. Kemudian berdusta dalam segala urusan dan merampok orang. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang terjemahannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu jika kamu beriman." Nabi Syuaib alaihi salam menasihati mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Namun akhirnya mereka terkena azab dihancurkan oleh gempa bumi. Nabi Syuaib alaihi salam terkenal karena kefasihan dan pidatonya yang baik. Menurut Ibnu Abbas, beliau adalah orator para nabi. Secara etnis, beliau adalah orang Arab. Dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan 4 nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud alaihi salam, Nabi Shaleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib alaihi salam hidup selama 142 tahun dan meninggal pada abad ke-15 sebelum Masehi di Madian. Selain di Yordania, makom Nabi Syuaib alaihi salam juga diklaim berada di Hadramaut, negara Yaman. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.